Halo semuanya, sebelumnya kenalin namaku Fadil Taufik Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Aku dari kelas praktikum D program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memberikan materi mengenai kontrol dasar motor induksi untuk tugas praktikum mesin-mesin listrik, di mana di tugas kedua ini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih dan cara kerja motor induksi itu dan apa yang dimaksud dengan rangkaian start. Langsung saja kita ke materinya. Oke, langsung saja kita ke materinya, yaitu kontrol dasar motor induksi dan rangkaian start delta. Langsung yang pertama adalah latar belakang. Di sini ada motor induksi banyak digunakan karena konstruksi sederhana, handal dan efisien. Lalu saat start, motor induksi membutuhkan arus sangat tinggi yang berisiko mengganggu sistem listrik. Lalu start delta starter digunakan untuk mengurangi arus di start tanpa mengurangi performa motor. Lalu pemahaman motor induksi dan metode start delta penting untuk penerapan sistem tenaga yang aman dan efisien. Lanjut, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya di sini adalah menjelaskan prinsip kerja motor induksi, lalu mengidentifikasi komponen utama motor induksi, lalu memahami fungsi dan keuntungan penggunaan starter start delta, lalu menyajikan rangkaian serta simulasi start delta untuk mendukung pemahaman praktis. Itu untuk tujuannya. Kita lanjut. Apa sih itu motor induksi? Motor induksi adalah motor listrik arus bolak-balik atau AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu medan magnet berputar pada stator menginduksi arus listrik pada rotor, sehingga menghasilkan torsi yang membuat rotor berputar. Disebut juga asikronous motor karena kecepatan rotor selalu sedikit lebih rendah dari kecepatan medan magnet stator atau slip. Lalu motor induksi banyak digunakan di industri karena tahan lama, biaya perawatan rendah, dan efisiensi tinggi. Itu untuk motor induksi. Lanjut, cara kerja motor induksi. Untuk cara kerja yang pertama, yaitu pertama-tama arus AC masuk ke stator, menghasilkan medan magnet berputar dengan kecepatan sinkron. Lalu medan magnet stator memotong konduktor rotor, lalu timbul arus induksi pada rotor. Arus rotor menghasilkan medan magnet sendiri, lalu berinteraksi dengan medan stator. Terjadi gaya elektromagnetik yang menimbulkan torsi, sehingga rotor ikut berputar. Lalu rotor berputar lebih lambat dari medan stator atau ada slip, dan motor siap menggerakkan beban. Oke, lanjut selanjutnya. Jenis-jenis motor induksi. Motor listrik industri dibagi menjadi dua, yaitu satu, motor induksi satu fasa, digunakan untuk beban kecil seperti kipas, pompa rumah tangga, lalu mesin cuci. Motor induksi satu fasa juga memiliki konstruksi sederhana, lalu sumber listrik dari jaringan satu fasa. Lalu yang kedua adalah motor induksi tiga fasa, digunakan di industri untuk beban menengah hingga berat, lalu efisiensi tinggi, torsi lebih besar dan lebih stabil, lalu juga bisa dihubungkan dengan sistem start delta. Oke, itu untuk jenis-jenis motor induksi. Lanjut kita ke komponen utama. Komponen utamanya di sini yang pertama ada
fan cover untuk melindungi kipas, lalu fan yaitu kipas untuk pendingin, lalu bearing, lalu juga e-bolt, lalu nameplate, lalu juga frame, di tengah-tengah ada rotor, lalu juga ada end shield untuk penutupnya, lalu drain plugs, V-Ranger slider, lalu di tengah-tengah juga ada shaft, lalu starter windings dan terminal box. Itu tadi komponen utama pada motor listrik 3 fasa. Lanjut kita ke penjelasannya. Oke, komponen utamanya ada stator di bagian dalam, terdiri dari inti besi dan lilitan kawat yang membangkitkan medan magnet berputar. Lalu juga ada rotor, bagian berputar yang menerima induksi dari stator, umumnya tipe sangkar tupai. Lalu juga soft atau poros, yaitu menyalurkan energi mekanik ke beban, misalnya kipas, lalu pompa, lalu konveyor. Lalu terminal box, yaitu tempat koneksi listrik dan konfigurasi hubungan start delta. Lalu yang terakhir ada housing atau rangka sebagai pelindung sekaligus pendingin motor. Itu tadi komponen utama pada motor listrik 3 fasa. Lanjut, komponen pada motor induksi 1 fasa, kurang lebih sama pada komponen 3 fasa. Juga ada yang pertama, stator menghasilkan medan magnet, lalu rotor berputar karena induksi, lalu celah udara ruang antara stator dan rotor. Lalu juga ada kapasitor untuk membantu starting, lalu juga saklar sentrifugal, yaitu untuk memutus kapasitor start saat motor sudah berputar. Lalu juga poros menyalurkan putaran ke beban. Lalu rumah motor sebagai pelindung komponen, itu untuk motor induksi 1 fasa, kurang lebih sama pada motor 3 fasa. Selanjutnya star delta starter. Star delta starter digunakan untuk menurunkan arus start motor induksi dengan menghubungkan lilitan awal ke start, lalu beralih ke delta saat motor mencapai kecepatan normal. Oke, ini untuk contoh rangkaian start delta. Fungsi utama start delta. Fungsi utamanya di sini adalah mengurangi arus start motor induksi sehingga lebih aman bagi sistem kelistrikan. Lalu juga memberikan start yang lebih halus untuk melindungi motor dan beban mekanis. Itu untuk fungsi utama start delta. Oke. Cara kerja singkat. Yang pertama adalah posisi start atau Y. Saat motor pertama dinyalakan, belitan stator dihubungkan start. Lalu tegangan fasa berkurang, arus start lebih kecil. Yang kedua, peralihan ke delta. Setelah beberapa detik sesuai timer, koneksi berubah ke delta. Motor menerima tegangan penuh dan menghasilkan torsi nominal. Lalu kondisi normal, motor bekerja penuh di konfigurasi delta, siap menggerakkan beban secara optimal. Oke, lanjut. Ini contoh rangkaian start delta untuk rangkaian daya dan rangkaian kontrolnya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan. Langsung saja kita lanjut ke rangkaiannya menggunakan Simulink. Oke, setelah tadi saya menjelaskan secara singkat apa sih cara kerja motor induksi dan apa yang dimaksud rangkaian start delta, setelah itu kita lanjut ke rangkaiannya. Oke, pertama-tama kita beri di sini
saja ya, seperti rangkaian yang kita inginkan. Oke, lalu ini diberi ke sini, ini beri 3 ya di sini. Oke, kita samakan saja dengan rangkaian yang kita inginkan atau yang ingin kita buat. Kita rapikan ya agar rapi, nantinya kita sesuaikan posisinya. Oke, begini kita beri di sini, kita beri button juga. Oke, kita paskan dengan yang atas. Oke, yang ini salah. Oke, kita selesaikan dulu ya rangkaiannya. Oke, kita buat gambarnya. Oke, jadi di tengah sini kita paskan ya hingga rapi. Klik sini ya, lalu ke address button. Oke, kita samakan dulu ya. Kita beri di sini. Yang ini juga sini. Ini berdiri. Oke. Oke. Oke, kita selesaikan untuk komponen-komponennya dulu ya. Kita sesuaikan komponennya. Oke, sini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan kabel RFC dengan warna merah. Lalu kita gunakan kabel RFC dengan warna merah, lalu kuning. Oke, untuk yang satunya kita beri warna hitam. Lalu kita paralelkan menuju sumber untuk konduktor. Nah, seperti ini. Oke, untuk OVW di sini
sambung U1, U2, V1, V2. Oke, untuk mendapatkan konfigurasi delta kita paralelkan juga. Yang ini juga kita sambungkan. Ini kita rapikan dulu ya agar pas garisnya. Kita sambungkan, kita buat kita sambungkan rangkaiannya, lalu ini ke sini. Yang ini sambungkan juga ke sini, ini juga ke sini. Sini. Ikuti cara saya saja. Sambungkan, lalu sambungkan juga. Ini disambungkan ke sini. Oke, kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Untuk yang ini kita sambungkan ke atas ya. Yang ini juga ke atas. Oke. Kita ambil ini dulu. Sini. Kita sambungkan kabelnya. Kita sambungkan di sini ya. Kita buat rapi mungkin. Kabelnya yang kuning ke kuning juga, lalu hitam. Nah itu yang ini kita sambungkan ke bawah, lalu ini. Oke, kita sambungkan ini juga, sambungkan. Oke, jika sudah, selanjutnya saya akan memberikan alamat KM1 sebagaimana untuk KM3 sebagai delta, lalu KM2 sebagai start juga. Nah, ini untuk scan daya sudah selesai. Oke, untuk fungsinya kita beri all. Oke, ini juga sama, kita klik, kita beri nama terlebih dahulu, lalu fungsinya kita klik. Oke, yang ini namanya kita ubah. Oke, kita sesuaikan ini saja ya. Lalu KM1 fungsinya main. Oke, setelah itu KM3 yaitu delta. Oke, KM1 kita delta. Oke, kita klik. Lalu kita beri time atau timer. Untuk yang ini kita beri 3 time, yaitu timer. Kita klik. Oke, yang ini juga fungsinya kita beri delta. Oke, ini KM3 fungsinya juga delta. Yang ini
fungsinya start. Oke, untuk yang ini store, untuk fungsinya OL. Oke, klik. Oke, yang ini sama ya, kita beri nama lalu function main. Oke, yang ini time fungsinya. Oke, ini timer, lalu temporation kita ubah, lalu yang ini juga KM2, ada fungsinya delta. Ini udah. Oke, kita edit saja ya, kita sesuaikan KM2 ke delta. Oke, KM2 start. Oke, ini sudah. Ada yang ini kita ubah dulu namanya KM1 untuk function main. Klik OK. Oke, setelah itu kita simulasikan. Oh, masih. Oke, bentar. Oh, kita ubah dulu. Masih ada yang error ya. Oke. Ini sini. Oke. Kita sambungkan lagi. Oke, di sini. Kita edit namanya jadi timer, klik OK. Oke, kita sambungkan tadi ya yang terputus, kita sambungkan. Berarti kita simulasikan. Oke, ini untuk simulasinya. Oke, kita matikan dulu. Oke teman-teman, setelah tadi kita berhasil buat rangkaiannya, untuk hasilnya jadi seperti ini. Lanjut aku akan jelasin tentang rangkaian start deltanya atau rangkaian yang ada di depan sini. Oke, yang pertama ada daya. Nah, bagian daya ini merupakan rangkaian utama yang menghubungkan sumber listrik dengan motor dan beberapa komponen. Sama pada bagian daya ada yang di pojok kiri atas L1, lalu L2 dan L3. Lalu ada sumber listrik fasa yang masuk ke motor. Nah, selanjutnya ada MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, ini berfungsi sebagai pengaman utama jika terjadi hubungan short. Lalu selanjutnya ada overload relay. Ini bisa berguna banget sebagai proteksi motor terhadap arus lebih. Ini akan memutuskan rangkaian jika melebihi arus normal. Lalu selanjutnya ada kontraktor. Ini yang M1. Lalu ada KM2 untuk startnya dan KM3 itu deltanya. Ini untuk mengatur sambungan motor ke konfigurasi start atau delta. Nah, selanjutnya ada motor 3 fasa dilambangkan dengan
yang ada U1, V1, W1, lalu U2, W2, V2 yang dapat dihubungkan dalam star atau delta. Selanjutnya kita ke bagian kontrolnya. Bagian kontrol ini mengatur kapan motor bekerja dalam mode star dan kapan berpindah ke mode delta. Nah, komponen penting pada bagian ini meliputi MCB control yang CB1 dan ini bertugas untuk melindungi rangkaian kontrol. Lalu ada emergency stop, ini adalah tombol darurat untuk memutuskan seluruh relay. Ini kontak bantu yang angka 95 sampai 96 itu untuk membuka rangkaian kontrol jika ada arus lebih over. Oke, lanjut ke tombol stop. Nah, di tombol stop ini yang ini berfungsi untuk memutuskan arus listrik kontrol. Nah, lalu ada tombol start untuk menyalakan rangkaian kontrol dan mengaktifkan KM1 atau main. Nah, lalu selanjutnya KM1 atau main kontraktornya mengalirkan listrik ke motor dan mengunci rangkaian yang kontrol. Selanjutnya ada timer T1 mengatur waktu perpindahan dari star ke delta. Lalu ada lampu indikator. Lampu indikator ada off, trip, on, menunjukkan kondisi motor. Itu berfungsi untuk menunjukkan kondisi motor. Lalu alur kerjanya singkatnya seperti ini. Saat tombol start ditekan, KM1 aktif dan motor mendapatkan suplai melalui sambungan star atau KM2 aktif. Nah, selanjutnya tegangan fasa pada lilitan lebih kecil sehingga arus star rendah. Nah, timer T1 ini mulai menghitung waktu. Setelah tercapai misalnya 5-10 detik, KM2 atau start ini mati. Nah, secara otomatis KM3 atau disebut delta aktif bersama KM1. Motor sekarang mendapat tegangan penuh dalam konfigurasi delta. Jika terjadi beban lebih over relay akan membuka kontak bantu memutuskan ke M1 dan motor berhenti. Oke, mungkin itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai cara kerja motor induksi dan rangkaian star delta, lalu hubungannya seperti apa. Mungkin dari saya sekian, itu saja. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.